Makanya Nabi Muhammad SAW niku napa telah menyampaikan seluruh perkara yang akan memasukkan kula panjenengan ke dalam surga, dan sudah menyampaikan seluruh perkara yang akan memasukkan kula panjenengan ke dalam neraka. Semuanya pun disampaikan secara totalitas, sempurna, karena harapan dan keinginan yang begitu kuat dari Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan atau memberikan hidayah kepada umatnya, dan keinginan bahwa umat Islam semuanya akan beliau ajak, beliau gandeng untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar waktu awal-awal itu luar biasa penolakan kaum kafir Quraisy waktu itu. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang jernih berpikirnya. Seperti waktu itu Khadijah menerima pertama kali. Karena Khadijah niku kan sayyidah gitu, tuane sinten Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad niku sallallahu alaihi wasallam di umur 25 tahun itu kan ngenger bekerja ke Khadijah. Sayyidah Khadijah jadi orang yang meniagakan perdagangan ini sinten Khadijah. Dan sukses gitu. Khadijah untuk pertama kali tidak pernah langsung menolak, karena apa? Orang ini orang jujur gitu. Pemuda yang tidak pernah bohong dalam hal apapun, sampai kawan lawan pun mengakui ini orang jujur Muhammad itu. Makanya ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau bertahanus. Tahanus itu semedi. Nama semedi ini bahasa Jawanya apa? Bertapa, topo yang gua Hiro. Terus keluar mengaku dapat wahyu. Khadijah niku langsung membenarkan. Pun boten jojo ngeten, boten langsung membenarkan. Karena amat sangat tahu nggak mungkin Muhammad berdusta, betul ya? Benten nek jenengan kula niku kan hobine memang sok ngapusi. Jadi umpamanya ngaku dadi rasul itu langsung eles, ora mungkin. Wis ora bakal ya wong gayane ngapusi kok. Napa? Ngaku dadi rasul. Benten kalih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi waktu niku Rasulullah niku sudah membawa tanda-tanda gitu. Peristiwa pendeta Bahira yang ditemui di Syam itu. Pendeta lurus nih, pendeta lurus, ngerti kitab suci ini masih asli, nanti akan datang di akhir zaman nabi, rasul, ciri-cirinya seperti ini, dari bangsa ini, dari suku ini, Quraisy, begini-begini, dia sejak kecil yatim, anak yatim piatu, semua persis itu. Maka saat diajak pamannya Abu Thalib ke Syam berniaga niku, ketemu pendeta Bahira niku langsung, wah hati-hati. Ini calon rasul, ponak kamu ini cepat pulang, nanti khawatir dibunuh orang di jalan. Karena ternyata rasul terakhir itu harapannya orang-orang Yahudi, itu harapannya dari Bani Israel, ternyata bukan, tapi dari kaum Arab, bangsa Arab, dari suku Quraisy. Min anfusikum, atau juga maknanya min lughatikum. Bahasanya Rasul niku sesuai dengan bahasanya orang-orang Arab waktu itu, sama-sama berbahasa Arab. Ya untung Rasulullah niku diutus enten Arab, bahasa Arab. Coba nek diutus teng Indonesia, bahasanya Arab sing diceramai wong Jawa. Mboten sinkron, mboten nyambung. Min lughatikum. Makanya niki enten faedah nggih, kalau kula jenengan niku nek dakwah sebisa mungkin menyesuaikan situasi dan kondisi serta latar belakang orang-orang yang kita dakwahi, sepanjang hal-hal itu bukan perkara yang haram, agar mudah diterima. Bahasanya sesuaikan gitu. Nek memang Indonesia bahasa Indonesia, kalau wong Jawa memang niku nggak paham bahasa Indonesia, Jawa mawon ngangge basa Jawa. Makanya kula itu sangat mengapresiasi para dai yang kadang dakwah-dakwah ke pelosok niku
memakai bahasa Jawa dan fasih. Bagus niku. Dan alhamdulillah banyak dai-dai viral saat ini walaupun pembawaannya pakai bahasa Jawa. Masya Allah nih. Itu bagus sekali dari sisi ini. Jadi enggak bersikukuh dengan bahasa Indonesia, harus Indonesia enggak. Tapi bahasa Jawa pun jalan, bahkan bisa jadi lebih utama karena apa? Karena yang didakwahi niku orang Jawa yang mungkin kalau bahasa Indonesia itu kurang begitu paham. Ah, monggo niku nggih bagus. Dari sisi napa? Bahasa, dari sisi penyampaian, dari sisi penampilan gitu. Penampilan menyesuaikan kondisi masyarakat. Azizun alaikum, yang sangat azizun alaikum ma'anitum, yang beliau itu sangat sedih atas apa yang memberatkan kalian wahai umat Islam. Harisun alaikum bil mu'minin, yang dia Rasul itu Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang harisun alaikum bil mu'minin, orang yang sangat harisun alaikum, sangat menghendaki hidayah kalian dan bisa menyampaikan kemanfaatan, baik kemanfaatan dunia ataupun ukhrawi kepada umatnya Nabi Muhammad niku. Makanya Nabi Muhammad SAW niku telah menyampaikan seluruh perkara yang akan memasukkan kula panjenengan ke dalam surga, dan sudah menyampaikan seluruh perkara yang akan memasukkan kula panjenengan ke dalam neraka. Semuanya pun disampaikan secara totalitas, sempurna, karena harapan dan keinginan yang begitu kuat dari Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan atau memberikan hidayah kepada umatnya, dan keinginan bahwa umat Islam semuanya akan beliau ajak, beliau gandeng untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Dzar itu pernah mengatakan ngeten, Pak. Tarokna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarokana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ta'irun yaqlibu janahaihi atau yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman. Ini persaksian sinten sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Belum mengatakan apa? Bahwa Rasulullah SAW telah meninggalkan kami umatnya, umat Islam, dan tidaklah ada seekor burung yang mengepakkan dua sayapnya di udara kecuali beliau, Nabi kita itu sudah menyebutkan ilmunya untuk kita. Ini kinayah, artinya segala sesuatu ilmu itu sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita secara sempurna, dari A sampai Z, dari apapun itu semua sudah disampaikan oleh Nabi kita kepada kita, Pak. Tanpa meminta bayaran, tanpa meminta imbalan. Waktu itu sudah bertaruhkan nyawa, resiko yang demikian berat gitu, bertahun-tahun hanya untuk menyelamatkan kula panjenengan, hanya untuk menjadikan kula panjenengan itu berjalan di rel hidayah, di atas rel kebaikan Islam ini sampai wafat, sampai menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Untung panjenengan dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kula panjenengan mangertosi jalan-jalan menuju surga yang harus kita lalui. Akhirnya panjenengan mangertosi jalan-jalan yang akan mengarah kepada neraka. Akhirnya panjenengan menghindari. Tidak ada apapun kecuali disampaikan Rasulullah. Sampai ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi, sebelum beliau masuk Islam gitu, karena beliau ini orang Persia. Salman ini orang Persia. Sebelum beliau masuk Islam niku pernah bertanya kepada sahabat yang sudah dulu masuk Islam, apakah nabimu mengajarkan segala sesuatu? Ya, iya katanya. Apa sampai pun bagaimana kami masuk buang hajat,
itu sudah disampaikan ilmunya kepada kami. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian luar biasa gitu. Untung kula panjenengan ini anugerah besar menjadi umat Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak ada Pak kenikmatan yang lebih besar daripada ini. Mboten enten Pak. Dalam sebuah hadis, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nar illa waqad bayyana lakum. Okay. Tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali Nabi kita niku sampun menyampaikan ilmunya kepada kita, kepada kalian. Semuanya sudah. Sampai Nabi Muhammad niku di akhir hayatnya gitu, menjelang sakaratul maut. Bayangkan nih, wong ajeng mati. Biasanya niku wong niku nek ajeng meninggal niku mboten sempat memikirkan orang lain, Pak. Nek pun mendekati sakaratul maut nggih, kondisi pun tersengal-sengal napa nafasnya pun kebingungan karena itu peristiwa yang sangat menakutkan, yang paling menakutkan di dunia itu enggak ada peristiwa yang lebih menakutkan dari peristiwa sakaratul maut. Detik-detik nyawa niku akan keluar dari badan seorang manusia. Sampai mungkin lain waktu ya, saya tuh sampai pernah membaca kisah ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu, mengerikan dan sakitnya ketika nyawa keluar dari jasad niku, kula niku sampai merinding, ketakutan sendiri ketika membaca peristiwa itu. Rasanya bagaimana ngoten nggih? Ya, kalau kulit mawon, kulit niku nek panjenengan masih hidup nggih, jenengan tesih gesang ngeten iki, kulitnya jenengan dibeset sithik-sithik ngoten penak napa penak? Hah? Penak. Oh, mboten penak. Bukan mboten penak, Pak. Menyakitkan sekali. Nek mboten percaya mang coba. Jadi kulitnya jenengan niku dibeset sedikit-sedikit, seluruh dari kepala sampai kaki mang beset sedikit-sedikit dalam kondisi jenengan masih hidup ya. Lah niku sakitnya seperti itu, belum ada apa-apanya ketika nyawa nanti keluar dari jasad kita. Karena nyawa niku kan bersatu dengan kita pun lami gitu. Sejak di kandungan pun masuk ke jasad kita sampai berpuluh-puluh tahun nempel. Jadi ketika akan dicabut, dipisah niku sangat menyakitkan sekali. Niku ketika momen ngoten niku, mengke kula jenengan niku mboten sempat berpikir, oh bojoku ayu, mboten sempat. Jadi jenengan pun sekarat kok mikir bojone jenengan ayu nih mboten sempat. Nggih, mboten apa? Ndak mungkin jenengan mikir bojone ayu, diteokeh gitu. Kasure empuk, sekarat ya jaluk sate mboten mungkin. Karena orang sekarat itu akan berpikir tentang dirinya, tentang nasibnya, mboten mungkin kecuali Rasulullah. Rasulullah itu mendekati detik-detik itu yang disebut adalah umatnya. Ummati, ummati, as-salah, as-salah. Umatku, umatku, solat, solat, jaga solat. Jangan sampai meninggalkan solat, jangan sampai meremehkan solat. Sing dipikirkan sinten umatnya. Masya Allah. Makanya kula panjenengan menika harus wajib hukumnya memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak bersolawat kepada beliau, mencintai beliau, memuliakan beliau. Ini ku harga mati, harga mati. Apalagi mangke enten hari kiamat gitu, di saat seluruh manusia niku kebingungan, ketakutan, Pak, mencari pelindung semua. Semua mencari pelindung, lah yang bisa melindungi di hari itu cuma Nabi Muhammad. Melindungi dalam arti diberi hak oleh Allah untuk memberi syafaat. Ya ampun kleru tompo ya. Wah, Nabi Muhammad kok bisa menolong manusia? Yang bisa menolong manusia kan cuma Tuhan, cuma Allah, mboten ngoten. Bisa karena diberi hak. Benten toh? Bisa karena diberi hak oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah untuk mensyafaati
manusia. Lah kita niki insyaallah mudah-mudahan mendapatkan apa? Syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek pengen mendapatkan syafaat dari Rasulullah, perbanyak sholawat. Wabil khusus enten hari Jumat. Sholawat yang males kok ngarep-ngarep syafaat. Ini betul saged. Perbanyak sholawat. Mah hadis ini barang siapa yang bersolawat kepadaku atau memperbanyak sholawat kepadaku, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka pasti dia akan berhak untuk mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Sholawat ora tahu gitu, babar blas mboten tahu sholawat. Maca sholawat ini pas sholat tok, pas tahiyat, pas tahiyat tok enten sholawat. Niku ora ngerti hukumnya sholawat di tasyahud awal sampai tasyahud akhir itu pun benten. Ora mudeng hukumnya, sing wajib sing pundi ora mudeng. Gitu, jaja mboten sah salate barang. Niki kula pesen, Jumat Pak, minimal Jumat niku monggo diperbanyak sholawat. Minimal nek minimal niku kula mboten tega ngomong minimal niku. Sak mampune, lha wis ngono. Sak mampune panjenengan berapa kali? Ideale nek berbicara ideal minimal siang menika 100 kali, malam menika 100 kali. Khusus hari Jumat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu minimal. Cinta Rasul ratau sholawatan. Tidak mungkin itu. Bil mu'minina raufur rahim. Kali terakhir ngendikan Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim. Beliau menika adalah sosok yang sangat rauf rahim. Rauf rahim. Belas kasih dan penyayang kepada sinten orang-orang beriman. Ini menjadi percontohan bagi kita Nek kalau Rasulullah pun mboten mungkin diragukan akan kasih sayang belas kasihnya kepada umat manusia, kepada umat Islam, pada orang beriman. Luar biasa pokoknya pun. Sampai enten seorang laki-laki di satu kisah niku, dia niku melakukan perbuatan fahisyah, harusnya dihukum had Pak. Hukum had itu kayak dirajam sampai mati gitu karena berzina. Niku datang ke Rasul, ya Rasulullah, saya berbuat ini, tolong tegakkan hukum had kepada saya. Rasulullah melengos. Datangi lagi, melengos lagi. Karena kasihan. Walaupun kamu benar melakukan itu, kamu memang haknya untuk dihukum, dirajam sampai mati, tapi beliau niku rahmat kepada umatnya. Melengos, belok sana, sampai berkali-kali mengo sana. Dihindari orang itu, dihindari lagi. Karena peristiwa di zaman Rasul niku enten seorang yang dihukum rajam, nggak kuat, lari sampai akhirnya lari malam. Makanya enten satu faedah, nek kula panjenengan niku misalnya ada seseorang yang berbuat zina, itu jangan pernah lapor kepada penguasa. Cukup taubat pada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan dilaporkan kepada penguasa agar kita terhindar dari hukum had. Faedahnya seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kula panjenengan harusnya bisa meneladani Rasulullah SAW. Tiang Islam, umat Islam kepada umat Islam lainnya niku harus punya sifat kasih sayang. Apa? Kasih sayang raufur rahim, rahmah. Jangan dikit-dikit sesama orang Islam saling membenci, saling menghina, saling memusuhi. Berbeda sedikit musuhan, beda sedikit saling menyesatkan, berbeda sedikit langsung memboikot, hajar. Padahal perbedaan itu keniscayaan, nggak mungkin menungso niku akan punya persamaan 100% mutlak dalam memahami agama. Mboten mungkin. Pasti ada perbedaan.
selama perbedaan niku dalam ranah yang memang ijtihadiyah, ranah memang ulama niku memang punya hak untuk beristihad, itu jangan sampai dijadikan sebab untuk bermusuhan. Asyidda walal kuffar ruhamau bainahum. Sifatnya orang beriman itu saling menyayangi kepada sesama muslim. Entah golongan apapun, ormas apapun, komunitas apapun, yayasan apapun, selama label status dia seorang muslim, itu wajib butuh untuk kita rahmat kepada mereka, sayang kepada mereka. Tapi saat ini sok mboten ngoten niku. Beda kelompok ae wis lu gue gitu. Mboten kenal. Jadi istilahnya ikhwan kita, sedulurku ki ya sing sak kelompok karo aku. Yang sekelompok dengan saya, sing ngajine padha aku, niku saudara saya. Yang tidak berarti bukan saudara saya. Ya, nauzubillah min dzalik. Ayatnya kan jelas gitu. Innamal mu'minuna napa? Ikhwatun. Niku sing ngendika Allah lho, senes kula. Innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa orang-orang beriman itu bersaudara. Mboten enten kok penjelasan kemudian niku hanya seormas, hanya sekomunitas, hanya sekelompok. Mboten, sifatnya mutlak Pak, bebas. Karena sing jadi parameter iku napa? Keimanan kalih keislaman. Makanya alhamdulillah nggih kula piyambak menika saya sendiri iku bisa bersaudara kepada seluruh kaum muslimin. Mau dari kelompok apapun, dari ormas manapun, alhamdulillah saya itu nyaman saja. Karena kalau bersaudara ini mesti yang saya lihat imannya Pak, iman Islamnya mesti luar biasa. Walaupun kadang kula memiliki perbedaan pandangan dengan orang-orang ini, sebagian masalah kula benten. Tapi karena saya melihat imannya dan Islamnya niku jadi hilang itu. Karena iman dan Islam itu lebih penting dan lebih agung dari sekedar perbedaan dalam beberapa masalah.